SMP 1 Mojogo. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, terima kasih atas waktunya yang diluangkan untuk saya. Di sini saya melaksanakan salah satu tugas dari CGP atau Pendidikan Guru Penggerak, di mana di modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini tugas saya adalah melakukan aksi nyata tentang pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mungkin dari Bapak Ibu Guru sudah melaksanakan ini, bahkan sudah punya sertifikatnya ya di PMM. Ada BUANI dan seterusnya, itu sudah mendapatkan sertifikat di materi budaya positif. Untuk selanjutnya, konsep inti dari budaya positif diantaranya nanti saya akan membahas tentang perubahan paradigma dalam belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan restitusi atau segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Langsung saja ke materi yang pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Kenapa kok dimaksud dengan paradigma baru? Karena saya yakin, saya sendiri sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak juga mengalaminya, yaitu pembelajaran yang berpusat pada guru. Dengan adanya guru penggerak atau kurikulum merdeka nanti, Bapak Ibu Guru diminta untuk bagaimana sih menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana pada pembelajaran ini nanti dirancang dengan siklus yang berkesinambungan, sehingga siswa atau murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhannya dan berkembang untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, saya yakin sudah tidak asing lagi dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah melakukan kurikulum merdeka belajar, kurikulum merdeka sudah 1 tahun, jadi tidak asing profil pelajar Pancasila. Di antaranya, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi pekerti atau berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong. Kemudian kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itulah yang diharapkan Ki Hajar Dewantara dalam filosofinya tentang pendidikan nasional. Kemudian, coba Bapak Ibu Guru sebelum saya lanjutkan, mungkin dengan belakangnya karena sampingnya itu jaraknya jauh, coba Bapak Ibu Guru mengepal tangannya, kemudian teman di belakangnya itu berusaha untuk membuka. Bapak Ibu Guru sudah mengepal, sudah diminta oleh temannya mau dihardik, diiming-imingi uang 1 juta, 10 juta. Itu kira-kira Bapak Ibu Guru akan membuka kepalan tangannya apa tidak? 5 menit, silakan dilakukan. Jenengan dihardik, ya, kemudian dibentak supaya kepala Bapak Ibu Guru itu terbuka. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Dibuka apa tidak? Tidak. Oke, kalau tidak, kenapa alasannya? Monggo silakan salah satu maju. Kenapa kok jenengan itu bersikukuh untuk tidak membuka? Monggo yang mau berpendapat.
Bupati? Ya ingin melepas saja dan ingin tidak dibuka. Oke, terima kasih. Ingin melepas saja dan tidak ingin dibuka. Jadi kalau iming-imingnya 1 juta mungkin kurang banyak. Oh, ini bisa 1 miliar, Bu? Sudah tahu kalau dihapusi. Oh, sudah tahu kalau dihapusi. Iya, terima kasih. Apanya yang jatuh? Ini kan seolah-olah di sini, ya betul. Di sini kan ada mungkin perhiasan atau pokoknya barang berharga ya. Menurut Bapak Ibu guru itu dan teman Bapak Ibu guru itu ingin membukanya. Bupati sudah bersepupu tidak mau membuka. Alasannya ya tidak ingin mau membuka saja begitu. Kalau Bu Lala tadi hanya dihapusi, padahal disentak Bu, dihadik. Itu tidak takut, masih tetap menghafal. Ini artinya Bapak Ibu, di sini kita mengambil pelajaran bahwa ya, kita itu tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Padahal kita sudah berasumsi, ya, sudah berasumsi atau berilusi, ya, di mana yang pertama guru bisa mengontrol murid. Padahal itu sebenarnya tidak bisa Bapak Ibu. Murid itu hanya bisa dikontrol oleh beliau anaknya sendiri. Itu hanya ilusi, ya. Kemudian ilusi yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ini selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ayo aku dikritik, bagaimana supaya baik? Padahal di dalam hati itu kalau menerima kritikan sakit atau tidak, Bu? Kalau saya aja. Hanya mungkin khusus Bupati, saya yakin di hati mungkin ada sedikit pasti ada yang berbelah. Tetapi nanti memang ya kita sudah berilusi sudah sejak lama untuk membalikkan mengubah mindset itu mungkin sulit. Kita berjalanlah pelan-pelan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, itu hanya ilusi. Kemudian bahwa orang dewasa berhak memaksa. Mungkin Bupati sering memaksa Sandi untuk ABC itu ya. Iya. Atau mungkin yang lainnya. Jadi sebenarnya itu hanya sekedar ilusi Bapak Ibu. Misal saya mau memaksa anak saya, selama anak saya itu tidak bisa mengontrol dirinya untuk mengikuti saya, ya tidak, karena yang bisa mengontrol adalah diri kita masing-masing. Oke. Lanjut. Kemudian mengubah paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Yang pertama, realitas atau kebutuhan sama. Kenyataannya kebutuhan setiap anak itu berbeda-beda. Contoh kebutuhan dalam pembelajaran antara Arkan dengan Bagus meskipun sama-sama seperti itu pastinya juga berbeda. Meskipun yang pinter-pinter lah ya. Contohnya misalkan Uno dan Rizky, nah, itu juga meskipun sama-sama misalkan sama-sama pinter, itu pun kebutuhannya tetap berbeda-beda. Apalagi orang dewasa ya kan, yang anak-anak itu pokoknya intinya semua orang itu kebutuhannya tidak bisa disamaratakan ya, berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat yang sama. Tetapi kalau dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda. Contoh, kita itu sudah berasumsi kalau menghukum itu anak akan jerah. Kenyataannya apa Bapak Ibu? Tidak. Nanti kalau nanti sampai ke materi itu, kita itu nanti sadar Bapak Ibu, kalau menghukum itu bukan membuat anak jerah. Contohnya nanti ya Bupati itu sering menghina. Jadi nanti tolong mudah-mudahan dari motivasi intrinsiknya juga dari Bupati sendiri setelah dari menerima pembelajaran ini ya. Kemudian saya lanjutkan, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Itu kalau stimulus respon. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami
pandangan orang lain tentang dunia. Nah, itu misal ini tentang dunia ya Bapak Ibu ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Di sini semua perilaku memiliki tujuan. Karena apapun yang Bapak Ibu lakukan pasti memiliki alasannya. Ada alasannya tersendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Kalau dalam teori kontrol, yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Kemudian untuk stimulus respon lagi, satu, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau dalam teori kontrol, Anda atau saya tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Pada saat kita membujuk anak kok gagal, apakah kita memaksa Bapak Ibu? Iya. Iya, kalau stimulus respon seperti itu. Salah itu bujuk lagi loh. Pasti dipaksa. Tetapi kenyataannya kalau dalam teori kontrol itu kolaborasi dan komunikasi menciptakan pilihan-pilihan baru atau konsensus ya, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita berkomunikasi secara efektif supaya apa? Kita tidak lagi memaksa orang lain, karena orang lain mungkin punya tujuan tersendiri ya, jadi tidak bisa memaksa orang lain. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Ini kalau teori kontrol, model berpikirnya menang-menang, berpikirnya ya, tidak kalah atau menang. Ada pertanyaan sampai sini Bapak Ibu? Lanjut. Oke, sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Apa sih disiplin? Saya yakin Bapak Ibu sudah tidak asing, sudah sering mengucapkan, ayo Cak disiplin, disiplin berpakaian, disiplin mengerjakan tugas dan seterusnya. Monggo yang mau berpendapat disiplin itu apa? Mana aja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sulastri, apa disiplin itu? Kalau menurut saya, disiplin adalah sebuah aktivitas untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sekali. Tepuk tangan dong untuk Bu Marti. Mungkin ada yang mau menambahi, monggo silakan. Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Di sini disiplin berasal dari kata disiplin yang artinya belajar. Iya, belajar disiplin. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kita langsung ke poin yang kalau disiplin positif. Yang di sini yang kita tes adalah disiplin positifnya. Disiplin positifnya adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa hukuman atau penghargaan seperti ini. Jadi anak itu biar muncul motivasi intrinsiknya tanpa berpikir nanti saya didukung, nanti saya dapat penghargaan. Padahal kita sebagai orang tua mungkin sering ya Bu memberi iming-iming kepada anak kita. Kalau peringkat 1, 2, 3 saya beri hadiah A, B, C gitu. Itu merupakan tidak, itu dari penghargaan yang motivasi eksternal atau ekstrinsik ya, tidak muncul dari diri kita sendiri karena diberi penghargaan tadi.
Kemudian kita sebagai pendidik bertujuan untuk menciptakan murid yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku sesuai nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam merubah atau perubahan perilaku yang lebih baik. Intinya Bapak Ibu, di sini disiplin positif itu kita sebagai guru bagaimana memunculkan motivasi intrinsik pada siswa. Itu ya. Tidak karena motivasi eksternal, karena hukuman nanti didenda 100.000. Nah, makanya dia takut. Padahal tidak, ya. Kenyataannya kalau memang anak itu takut, denda kas A itu tidak akan bertambah. Stop sampai di situ. Itu berarti anak itu takut. Tetapi kenyataannya kan denda kas itu bertambah. Berarti itu tidak membuat anak jelas. Karena dari hati, dari intrinsik, dari motivasi siswa itu sendiri tidak muncul. Saya lanjutkan. Sekarang yang kedua adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada motivasi intrinsik, yang kedua adalah motivasi intrinsik ya. Yang intrinsik atau dari luar sudah saya jelaskan tadi. Kalau yang dari luar adalah menghindari hukuman, dendaan atau ketidaknyamanan. Kemudian yang kedua mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Itu motivasi intrinsiknya atau dari luar. Kemudian yang bagaimana sih yang dari dalam atau dari diri murid? Menghargai menjadi diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang dipercaya atau nilai-nilai yang mereka yakini. Saya lanjutkan. Sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu? Tidak ada ya? Lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia. Di sini kebutuhan kita semua dulu Bapak, baik itu kita murid, yaitu segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dan dengan tujuan tertentu. Tujuannya apa sih anak itu melakukan sesuatu? Kemudian semua usaha yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kira-kira Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? IPS? Primer, sekunder, tersier. Ya, kalau itu dibedakan seperti itu ya. Nah, kalau yang primer, kebutuhan pokok. Dan tersier, kemewahan, iya. Yang satu sekunder, antara pokok dan kemewahan gitu ya. Nah, di sini kalau menurut di dalam filosofi Ki Hajar Dewantara, 5 kebutuhan dasar manusia diantaranya bertahan hidup itu merupakan salah satu yang kalau menurut ilmu IPS itu kebutuhan primer. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan, sandang, ya, papan, ya itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua membuat kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Bapak Ibu murid juga di sekolah butuh kasih sayang, apalagi kalau yang di rumahnya kurang kasih sayang ya Bu. Nah, kalau pengalaman saya, kalau saya amati siswa-siswa kita itu hampir 40% itu butuh kasih sayang. Yang di rumah itu kurang disayang. Ya. Makanya anak-anak kita itu sering caper kepada kita, cari perhatian. Setelah kita datangi atau setelah kita teliti, setelah kita dalami ternyata anak-anak itu mungkin dari
broken home, jadi dia itu kurang kasih sayang. Padahal itu merupakan kebutuhan, ya, kebutuhan pokok manusia, kebutuhan untuk diterima di sini, kebutuhan untuk dikasih sayang oleh bapak ibu guru, tidak membanding-bandingkan yang pintar disayang, yang kurang pintar terus disia-siakan. Kita jangan sampai seperti itu, karena semua murid didik kita butuh kasih sayang, ya. Kemudian adalah penguasaan. Penguasaan, saya yakin bapak ibu guru itu kepengen menjadi A, kepengen menjadi B, mungkin berarti saya ingin menjadi kepala sekolah. Itu kebutuhan penguasaan, saya ingin menjadi kepala sekolah. Mungkin ada yang khususnya saya ingin menjadi pengawas, itu merupakan penguasaan, ya. Kebutuhan penguasaan, saya yakin di situ ada, meskipun tidak harus menjadi kepala sekolah, tidak harus ingin menjadi pengawas, minimal kita bisa menguasai keluarga kecil kita, gitu ya, supaya harmonis gitu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Di sini maksudnya bukan bebas terus bebas ya Bapak Ibu. Maksudnya di sini kita bebas berpendapat, bebas mengutarakan pendapat. Siswa juga begitu, bebas berpendapat. Bu, saya kepengen pembelajaran ini santai. Biasanya anak seperti itu ya Bu. Bu, saya ingin pembelajarannya itu boleh sambil makan. Boleh, anak itu berpendapat, tergantung nanti kesepakatan kelasnya apa. Karena kita tidak bisa menentukan sendiri. Kita memiliki murid hampir satu kelasnya antara 32 sampai 36. Jadi kita bermusyawarah, kita membuat nanti keyakinan kelas. Jadi biarkan anak berpendapat, biarkan anak bebas mengutarakan pendapatnya Bapak Ibu. Jangan sampai kita mensekat, tidak boleh. Itu tidak boleh, ya, dalam menghadapi siswa kita. Kemudian kita juga butuh kesenangan. Bupati ingin jeng-jeng, itu butuh kesenangan. Tidak hanya kesenangan itu. Kepingin apa lagi Bu? Yang namanya kesenangan, contohnya Bu? Ya, kepingin makan-makan. Yang penting kepingin diberi, pasti itu sudah diberi uang yayangi. Jangan, yang penting jangan kepingin nangis ya Bu. Itu juga kesenangan ya, tidak apa-apa. Itu kalau senangnya nangis ya tidak masalah ya, itu kesenangan. Ya tidak apa-apa, ya, karena Bupati itu merasa senang kalau menangis. Biarlah menangis kalau memang dia senang Bapak Ibu. Anak juga seperti itu Bu. Kalau anaknya kalau anaknya lari ke sana lari ke sini, ya memang kita yang namanya pembelajaran merdeka, kurikulum merdeka, silakan. Yang penting anak itu masih terkontrol oleh kita Bapak Ibu. Jadi biarkan ya, demi memenuhi kebutuhan manusia atau kebutuhan siswa kita. Saya lanjutkan, mungkin dari sini ada pertanyaan? Lanjut ya. Kemudian posisi kontrol guru Bapak Ibu, ini nanti yang diharapkan kita sebagai guru bisa melaksanakan minimal nomor 3, 4, 5. Jangan sampai kita melakukan nomor 1 dan 2. Kita boleh melakukan nomor 3, 4, 5. Tetapi yang paling bagus itu nomor 5 Bapak Ibu, ya. Yang pertama adalah penghukum. Nah, supaya yang sering menghukum. Nah, di sini dalam kurikulum merdeka atau kita tidak boleh menghukum, karena ya memang kita sudah beranggapan kalau menghukum itu niat kita itu tidak negatif, tidak jelek, karena kita sering berasumsi dengan dihukum anak itu akan jerah. Dia tidak Bu. Tetapi kenyataannya Bapak Ibu tidak. Monggo sekarang hilangin
pelan-pelan lah kita mengurangi memberi hukuman kepada siswa. Kemudian membuat mereka bersalah. Kadang kita itu menyalahkan siswa ya Bapak Ibu. Kita itu tidak boleh menyalahkan siswa ya. Karena semua orang pernah melakukan kesalahan. Nah terus bagaimana? Kita sebagai guru diharapkan dalam melakukan atau menyelesaikan masalah kita bisa sebagai teman atau kita sebagai pemantau, bahkan kita sebagai manajer Bapak Ibu. Contohnya di sini saya beri satu kasus ya, yang mungkin sering dilakukan oleh siswa kita ya. Murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau kita sebagai penghukum, maka sebagai penghukum ya, kita pasti akan melakukan ini Bapak Ibu. Memberi hukuman hormat kepada bendera selama 1 jam. Atau kita sering ya memberi hukuman, ayo ikut mengikuti upacara bendera di panasan, di PMI di sana. Itu juga merupakan hukuman. Kira-kira jelas atau tidak Ibu Bapak Ibu? Tidak. Kenapa kok tidak? Karena setiap hari Senin masih ada yang dihukum. Saya yakin ada terus satu itu. Ada yang tidak jelas, ajak. Itu ya. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Kita kasih berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya, kamu selalu saja mengecewakan ibu. Itu membuat merasa bersalah. Jadi anak itu sampai merasa bersalah, takut. Kemarin Bu, saya melakukan aksi nyata pikir restitusi. Anak itu masuk dengan posisi takut. Kenapa kamu kok sampai takut? Takut dimarahi Bu. Jadi anak itu kalau kita panggil, dia merasa bersalah Bu, melakukan kesalahan, sudah takut dengan sendirinya. Apalagi kita tambahi dengan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Bisa-bisa nanti pingsan Bu. Iya. Kita lanjutkan. Kita sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu ya. Tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini mungkin bupati ini. Ayo dong. Kalau muridnya kan seperti itu. Ayo bro. Nah, itu bagus bupati kalau kita dalam melakukan menyelesaikan masalah. Jadi anak itu tidak takut sendiri. Hey bro. Nah, gitu ya. Tetapi jangan masuk, hey bro, ayo bayar denda lah, itu sudah berbeda. Gitu ya. Kemudian kita sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya kan? Setelah upacara, kamu beli atribut ke koperasi ya, dan jangan diulangi lagi. Dan nadanya jangan membentak atau kasar ya Bapak Ibu kalau kita sebagai pemantau. Nah, kita sedikit halus. Jadi anak itu biar merasa nyaman, dan insya Allah kalau nanti muncul motivasi intrinsiknya, dia tidak akan mengulanginya lagi Bapak Ibu. Lanjut. Bagaimana sih kalau yang ideal? Idealnya adalah kita sebagai manajer. Apa kamu tahu kesalahanmu? Anak nanti akan berpikir, pasti tahu ya. Kemudian kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi di sini posisi manajer itu tidak menyalahkan, tidak menghukum, tetapi mencari solusi bersama-sama atau mencari solusi dari masalah itu. Tetapi solusi itu tidak dari kita Bapak Ibu. Ya. Anak sendiri nantinya yang akan memberi solusi dari masalah itu. Kalau sudah anak yang memberi solusi, saya yakin
pasti anak itu akan melaksanakan. Ya tidak Bu, karena dia sendiri yang memberi solusi, memberi saran bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Ada pertanyaan? Mungkin Bu Karti, kalau denda itu termasuk apa? Penghukum ya Bu. Ini dari kita lihat dari segi kontrol sebagai guru. Jadi kalau denda itu menyakiti siswa tidak Bu? Saya mendenda supaya saya mengatur. Jadi kalian saya denda supaya mengatur. Nanti akhir semester nanti kita untuk rekreasi. Betul. Betul, kalau maksudnya saya ya tahu, maksudnya Bupati itu positif, tetapi tetap anak itu tersakiti Bupati karena seharusnya OJT-nya 10.000 bayar denda 5.000 tinggal 5.000 Bupati ya. Itu ya. Saya yakin tersakiti itu ya. Tidak mungkin. Kemarin 50 ya. Iya, tadi saya katakan Bupati kalau kasnya semakin bertambah maka itu tidak positif, negatif. Kalau dendanya sudah berhenti sampai di situ berarti anak sudah sadar. Kenyataannya kan tidak. Dendanya semakin banyak sampai berjujur. Nah itu artinya denda tidak membuat anak jera. Nah, jadi jangan kita berubah mindset lagi ya Bupati ya. Jangan menghukum dengan denda. Kita tidak boleh menghukum. 3 tadi Bupati sebagai teman, hai bro. Nah, kemudian pemantau dan manajer. Diharapkan seperti itu. Tetapi di sini juga tidak semua kasus langsung dilakukan seperti itu ya Bapak Ibu. Kalau memang kasusnya berat, ya tidak mungkin kita nanti sebagai manajer ya. Itu kita tergantunglah kasusnya seperti apa. Sekarang ada pertanyaan Bu Pak? Tidak ada? Kalau tidak ada, sekarang saya yang bertanya ke Bapak Ibu. Monggo dijawab. Misalkan di sini, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira proses kontrolnya apa? Ya betul, membuat merasa bersalah. Lanjut deh. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi kontrol gurunya apa Bapak Ibu? Iya, manajer betul Bu Pasti ya. Di sini siswa dimintai untuk mencari solusi masalahnya. Satu lagi G. Di sini ayolah lakukan ini demi ibu. Kira-kira apa? Iya betul, teman. Karena ayolah. Nah, kalau guru kan tidak. Kalau misal posisi tidak seperti kita sebagai teman, tidak mungkinlah kita ayolah. Nah, ayolah kan seperti kita mengajak dengan teman. Terima kasih, berarti Bapak Ibu sudah jelas. Tepuk tangan untuk kita semua. Sekarang keyakinan kelas. Ini saya yakin di antara Bapak Ibu guru sudah melakukan keyakinan kelas dan sudah melakukan aksi nyata di PNM-nya. Ya. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan kelas Bapak Ibu? Kesadaran. Karena keyakinan itu kan berasal dari dirinya sendiri. Kesadaran peraturan itu dari luar. Iya betul untuk Bu Mai. Tepuk tangan. Iya. Kenapa kok keyakinan
keyakinan kelas itu diharapkan dari kesadaran diri sendiri oleh murid. Kalau peraturan itu buatan atau dari luar. Contoh, kita memakai helm untuk apa Bapak Ibu? Kalau dari diri kita, untuk keamanan. Karena kita meyakini kalau memakai helm itu untuk keamanan. Kalau dari luar, iya nanti biar tidak ditilang Pak Polisi. Nah, itu peraturan ya. Kalau dia ditilang Pak Polisi. Nah, makanya kita di sini sebagai guru, nah, diharapkan untuk ya membuat keyakinan kelas dalam setiap pertemuan Bapak Ibu. Ya. Di dalam setiap pertemuan Bapak Ibu diminta untuk membuat keyakinan kelas. Supaya apa? Anak itu sadar keyakinan itu sudah timbul dari siswa kita. Jadi tidak sebagai peraturan kelas. Maka kalau mungkin Bu, sudah ada Bu peraturan kelas, itu masih peraturan. Jadi setiap guru atau setiap materi itu mungkin bisa keyakinan kelasnya berbeda-beda. Contoh antara mungkin saya ngapel informatika dengan ngapel matematika, keyakinan kelasnya berbeda-beda, bisa karena materinya kita berbeda-beda. Itu boleh. Karena itu sudah keyakinan kelas kita, siswa kita sendiri, kita tidak menentukan ya. Kita lanjutkan. Di sini Bapak Ibu, dalam pembentukan keyakinan kelas, yang pertama, kenapa? Karena keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Yang kedua, keyakinan berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya, keyakinan kelas pasti dibentuk dalam bentuk positif, berarti tidak boleh keyakinan kelas itu tidak boleh membuang sampah. Nah, jadi dalam keyakinan kelas itu diharapkan tidak ada kata-kata negatifnya. Nah, kita dibuat kata-kata positif. Misal tidak boleh membuang sampah di kelas. Ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi kata-kata negatifnya kita hilangi. Kalau selama ini kan tidak ya Bapak Ibu ya, dilarang makan di kelas. Nah, itu tidak boleh. Nah, kita buat bagaimana supaya menjadi kalimat negatif itu menjadi kalimat positif. Ya, itu keyakinan kelas ya. Kemudian, sedikit dalam keyakinan kelas dibuat sedikit saja, tetapi mudah diingat dan dipahami oleh warga kelasnya. Selanjutnya, keyakinan kelas itu diterapkan di lingkungan itu. Jangan sampai kita sudah membuat keyakinan kelas tetapi tidak diterapkan, ya sama saja bohong, ya, tidak berhasil. Ya. Kemudian selanjutnya, dalam membuat keyakinan kelas semuanya dilibatkan, siswa satu persatu dilibatkan. Kalau sudah muncul keyakinan semua siswa, kita ambil yang sama. Nah, kita kelompokkan yang sama. Saya yakin ada yang sama Bapak Ibu. Nah, kita kelompokkan yang sama. Akhirnya nanti jadi beberapa. Nah, beberapa kalau masih ada kalimat yang negatif, nah, kita bersama-sama mengubah menjadi kalimat positif. Itu ya. Kita lanjutkan. Nah, ini contohnya dalam gambar itu saya membuat keyakinan kelas. Boleh Bapak Ibu menggunakan kertas pocket ya, merah kuning hijau, atau kalau saya di kelas 9 menggunakan stick note ya, stick note itu boleh, terserah Bapak Ibu, atau nulis di papan tulis juga boleh ya, tergantung Bapak Ibu atau siswanya maunya bagaimana. Kita penuhi saja kebutuhan siswa. Selanjutnya, oke, maaf ini dari Canva, saya lanjutkan
ketua PPT memang tidak sakit ya, kabarnya udah enggak apa-apa ya Bu. Materi terakhir yaitu segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini suatu proses dialog Bapak Ibu antara guru dan siswa, di mana ini yang menjalankan adalah guru. Tujuannya agar menghasilkan murid yang mandiri dan tanggung jawab. Karena pada dalam berdialog itu kita melakukan 3 tahap. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Apa sih yang terjadi? Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Benar, tidak apa-apa kamu melakukan seperti itu. Kamu masih lebih bagus, tidak sampai ke yang lebih jauh lagi. Itu sebagai validasi tindakan yang salah. Ya. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Jadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Kemudian ada kasus, misalkan saja kita tanyakan ke siswa tersebut, sudah sesuai dengan keyakinan kelas, dia nanti akan tahu sudah sesuai apa belum. Ya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini segitiga restitusi itu yang diharapkan Bapak Ibu guru dalam menyelesaikan sebuah permasalahan siswa. Saya lanjutkan. Yang pertama, menstabilkan kesalahan. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita bisa bertanya salah satunya, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Jadi anak itu tidak apa ya, langsung hatinya itu tidak langsung gitu ya. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian bisa lagi Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Contoh mungkin ini ada siswa yang mungkin sering diconteki ya. Mungkin yang sering diconteki kan marah-marah. Nah, kamu berhak merasa begitu. Nah, itu kan karena pembelaan ya. Terus apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu dalam contoh ya, ini hanya contoh Bapak Ibu dalam menstabilkan kesalahan. Pertanyaan-pertanyaan contoh. Nah, kemudian dalam validasi tindakan yang salah. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ya. Jadi di sini contoh pertanyaannya Bapak Ibu, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Anak kita cari tahu kenapa anak itu melakukan kesalahan tersebut atau masalah tersebut. Kemudian kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu atau buatmu. Selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang lebih baik lagi. Itu dalam validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, kita menanyakan keyakinan. Pada prinsipnya, teori kontrol tadi Bapak Ibu, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik, motivasi dari diri, sadar, kesadaran diri sendiri. Jadi contohnya kita bisa menanyakan kepada murid kita, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga ini, misal ada berhubungan dengan keluarga. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Jadi anak itu nanti sudah tahu kesepakatan yang telah dibuat, keyakinan kelas yang telah dibuat ya. Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal. Dia menginginkan apa kelas ideal yang sudah diyakini kemarin ya. Yang terakhir, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan
menjadi murid. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Kalau tidak ada, silahkan. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi.
Bapak Ibu. Begitulah Bapak Ibu contoh dari penerapan segitiga restitusi, tetapi memang perlu diingat tidak semuanya masalah itu bisa diterapkan dari segitiga restitusi, dan kita harus mengembangkan komunikasi kita secara efektif Bapak Ibu. Bagaimana supaya kita bisa menggali? Karena kemarin kebetulan saat loka karya 2 itu kita juga praktek seperti ini antara Bapak Ibu guru. Kebetulan yang praktek sebagai anak itu diam saja. Ditanya itu diam saja. Begitu memang ya Bapak Ibu. Ada anak kalau ditanya gurunya itu diam saja. Kalau nggak diam saja ya hanya manduk-manduk sama gede-gede atau geleng-geleng. Ya tidak Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus pinter-pinter berkomunikasi atau pandai-pandai berkomunikasi supaya anak itu mau berbicara, mau berpendapat. Jangan sampai anak itu menjawab hanya anggukan sama gelengan kepala Bapak Ibu. Kalau dengan anggukan sama gelengan kepala, ya kita dalam melakukan segitiga restitusi tidak akan berhasil, ya. Karena dalam segitiga restitusi kita mengharapkan siswa itu bisa menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya sendiri. Kenapa siswa yang diharapkan mencari solusinya? Supaya apa? Kalau yang mencari solusinya dari siswa itu sudah dari keyakinan siswa sendiri, dari kesadaran siswa tersebut atau murid tersebut. Jangan lupa kalau sudah melakukan atau menerapkan segitiga restitusi, Bapak coba ditanyakan tanggapan murid tersebut atau siswa itu Bapak Ibu. Tanggapannya kira-kira seperti apa? Ini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad. Saya dari kelas 8C. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk mencari solusi agar tidak tertidur di kelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tanggapannya. Ternyata anak-anak kita kalau diajak berdiskusi itu senang Bapak Ibu, ya. Jadi dia itu akan mencari solusinya sendiri. Mungkin ada pertanyaan tadi Bupati menanyakan, ada sesi tanya jawab, silakan. Kalau nanti ada bisa saya jawab. Kalau tidak bisa nanti buat PR buat saya, ya. Monggo yang mau bertanya. Monggo maju aja. Apa Pak? HP saya ya Pak? Iya. Samsungnya mana? Di depan ya Pak, di depan ada. Depan mana? Paling ya, urutan ini paling ujung. Bahwa Ada nganggur di situ. Kontrol punya diri sendiri, ya, tidak perlu orang lain mengontrol orang lain. Dan juga keyakinan itu tumbuh dari sendiri, timbul kesadaran. Nah, itu secara teori. Ini menurut saya ya Bu Sulasi ya. Tapi kalau secara faktanya, misalnya kita tidak
bisa mengontrol siswa, terus kemudian kita menunggu siswa kesadaran diri, keyakinan sendiri. Padahal kalau faktanya di lapangan, misalnya saat kebersihan, terus kemudian saat upacara, saat anak kalau nggak dikontrol gurunya, nggak dioyak-oyak gurunya, apa nama itu akan yakin, akan sadar, ya kan? Terus dia sebagai anak juga belum bisa untuk mengontrol dirinya sendiri. Secara teori oke, kontrol itu memang milik diri sendiri, orang lain tidak bisa. Tapi kalau kita lihat faktanya tadi kan, kebersihan, upacara, apalagi yang anak-anak itu, kalau mereka tanpa kontrol guru, apa jadinya? Itu bisa sedikit. Terima kasih. Terima kasih Bu Bati, pertanyaannya sangat bagus sekali ya. Ini mungkin juga banyak yang Bapak Ibu guru alami dalam sehari-hari Bapak Ibu. Nah, di sini Bu Bati perlu diingat, kita sebagai guru adalah bukan menuntut. Nah, kita sebagai guru menuntun. Nah, kita bagaimana anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, sadar akan dirinya sendiri. Nah, ini tugas kita, menuntun anak itu supaya sadar, menuntun anak itu supaya dia bisa timbul kontrol pada dirinya sendiri. Itu berarti guru itu yang menuntun, menumbuhkan. Tugas kita itu Bapak Ibu. Itu ya, berarti ya. Iya, betul. Terima kasih. Monggo, ada yang lain? Monggo yang lain. Mungkin Bu Lia. Oke. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita sampai di penghujung acara ya. Di sini sebagai penutup, kita ambil dari Standar Nasional Pendidikan Bapak Ibu, yaitu dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya kita sebagai guru mempunyai standar kepribadian profesional. Nah, ini bukan tadi ya, standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya, kita mengamong, menuntun, kita sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Terima kasih atas waktunya saya ucapkan. Apabila ada kata-kata saya yang salah, baik yang disengaja atau tidak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, seperti biasa, belajar itu setiap pembelajaran harus ada yang namanya keyakinan kelas. Tahu keyakinan kelas? Tahu. Oke, kalau tahu nanti silahkan kalian maunya dalam pembelajaran informatika itu seperti apa? Ya, silakan. Nanti kita yakini bersama, kita sepakati bersama hasil dari keinginan kalian, pendapat kalian. Nanti silahkan kalian nulis pendapatmu, mau pembelajaran informatika itu seperti apa di secari kertas ini. Setelah itu silahkan didapatkan di papan tulis. Paham? Paham. Di bawahnya Cang Gandeng, yuk taruh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adita Helerisa dari kelas 8D. Saya senang sekali dapat diajak berdiskusi bersama ibu guru. Dan saya dapat menahan diri dari amarah saya karena perilaku teman saya. Saya harus lebih bersabar dan menghormati teman-teman. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Dwi Andika dari kelas 8D. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk mencari solusi agar mengerjakan tugas sendiri dan tidak menyontek di dalam kelas lagi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi, saya dari kelas 8C. Saya senang sekali diajak berdiskusi untuk mencari solusi agar tidak tertidur di kelas lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.